Mengapa tingkat kekerasan titik didih dan titik leleh logam alkali tanah lebih besar daripada logam alkali? Tingkat kekerasan titik didih, titik leleh, dan kerapatan logam alkali tanah lebih besar dari alkali dikarenakan adanya dua elektron valensi pada logam alkali tanah. Kita ambil contoh yaitu seperti Na. Na berkonfigurasi 1s2, 2p2, 2p6, dan 3s1. Sedangkan Mg berkonfigurasi 1s2, 2p2, 2p6, dan 3s2. Angka 2 pada akhir konfigurasi menunjukkan elektron valensi pada logam alkali tanah, sehingga logam alkali tanah memiliki tingkat kekerasan titik didih dan titik leleh yang lebih besar daripada logam alkali. Selanjutnya yaitu mengapa energi ionisasi pertama logam alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi pertama logam alkali. Energi ionisasi pertama yaitu energi ionisasi yang digunakan suatu atom untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Pada energi ionisasi pertama pada alkali tanah diambil dari Be. Be sendiri berkonfigurasi 1s2, 2s2. Sedangkan pada logam alkali ditunjukkan oleh Li yang berkonfigurasi 1s2, 2s1. 2s2 dan 2s1 menunjukkan kulit terluar dari suatu atom, sehingga pada 2s2 pada Be menunjukkan bahwa kulit terluar dari Be yaitu pada urutan kedua dan memiliki dua elektron valensi, sedangkan pada Li menunjukkan pada kulit terluarnya yaitu urutan kedua dan memiliki satu elektron valensi. Namun, meskipun kedua-duanya terletak di kulit terluar urutan kedua, perbedaannya yaitu adanya pada Be adanya dua elektron valensi, sedangkan Li satu elektron valensi, sehingga meskipun sama, energi ionisasi pada logam alkali tanah yaitu Be lebih besar daripada energi ionisasi pertama logam alkali Li. Yang berikutnya yaitu mengapa Be atau berhelium lebih kovalen dari logam alkali tanah lainnya. Hal itu disebabkan adalah Be ada di urutan pertama dari logam alkali tanah, dari urutan Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba, lalu Ra, sehingga Be pada konfigurasinya hanya memiliki dua elektron valensi dan dua kulit atom, sehingga keterikatan antar atom-atom menjadi lebih kuat, sehingga Be atau berhelium memiliki kovalen daripada logam alkali tanah yang lainnya. Pertanyaan berikutnya yaitu mengapa pada elektrolisis BeCl2 perlu ditambahkan NaCl? Hal itu dikarenakan BeCl2 bukan merupakan cairan elektrolit atau yang disebut cairan non-elektrolit, sehingga pada reaksi katodanya terjadi Be menjadi Be2+ plus 2-, sedangkan pada anodanya terjadi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2-. Perkenalkan, saya Dimas Zaki ABH Windra Sendria, absen 11. Pada soal kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana kereaktifan logam alkali tanah jika dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode. Mengapa demikian? Oke, sebelum kita membahas tentang kereaktifan logam alkali dengan logam alkali tanah, kita bahas dulu nih pengertian dari alkali. Apa sih alkali itu? Jadi, alkali ini adalah abu yang di dalam air bersifat basa. Unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen itu adalah logam alkali, dan unsur-unsur golongan 2A itu adalah logam alkali tanah. Mengapa disebut logam alkali tanah? Karena pada dasarnya saat ditemukan itu dalam bentuk senyawa yang sukar larut di dalam tanah. Oleh karena itu, unsur golongan 1A dan 2A jika dilarutkan dalam air akan membentuk sebuah larutan basa.
Adapun perbedaan dari logam alkali dengan logam alkali tanah, yaitu dari elektron valensinya. Elektron valensi logam alkali itu +1 dan logam alkali tanah itu +2. Lalu sifat reduktornya. Sifat reduktor logam alkali itu lebih kuat jika dibandingkan dengan logam alkali tanah. Dan titik leburnya logam alkali tanah itu lebih tinggi daripada logam alkali. Oke, membahas tentang kereaktifan logam alkali tanah dengan logam alkali yang seperiode. Jawabannya, logam alkali tanah itu kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Karena energi ionisasi logam alkali tanah lebih besar sehingga elektron terluar itu lebih sulit untuk dilepas. Saya Dwi Rahayu Diasuti dari absen 12. Soal berikutnya, warna nyala apa yang terjadi pada Ca, Sr, dan Ba ketika logam tersebut dibakar? Jadi ketika suatu logam tersebut dibakar, akan menyebabkan perpindahan atau eksitasi elektron ke orbital yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi ke orbital yang lebih tinggi ini cenderung tidak stabil sehingga menyebabkan elektron akan kembali ke keadaan semula. Perpindahan ini akan melepaskan sejumlah energi yang dapat dilihat sebagai cahaya dengan warna tertentu. Karena perpindahan elektron inilah, sebuah spektrum garis yang berwarna akan dihasilkan. Energi yang dilepaskan untuk kembali ke keadaan semula berbeda-beda antara logam satu dengan logam yang lain. Jadi, setiap logam ini memiliki pola garis spektrum yang berbeda-beda, sehingga warna nyala yang dihasilkan pun juga berbeda-beda. Atau bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Unsur Ca menghasilkan warna jingga merah, Sr merah bata, dan Ba hijau. Oke, perkenalkan saya Davina dari absen 10. Soal yang selanjutnya yakni apa yang dimaksud dengan air sadah. Air sadah ini adalah air yang mengandung Ca2+ ataupun Mg2+, di mana air ini dibagi menjadi dua, atau air sadah ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah air sadah sementara dan air sadah tetap. Air sadah sementara yakni air yang mengandung garam Mg2+ ataupun Ca2+, contohnya adalah CaHCO3 2 kali ataupun MgHCO3 2 kali, di mana air sadah sementara ini bisa dihilangkan kesadahannya dengan cara dipanaskan melalui reaksi berikut. CaHCO3 2 kali dipanaskan menjadi CaCO3 plus H2O plus CO2. Lalu, apa yang dimaksud dengan air sadah tetap? Air sadah tetap ini adalah air yang mengandung garam Mg2+ dan Ca2+, misalnya saja CaCl2, MgCl2 yang tidak bisa dihilangkan kesadahannya dengan cara dipanaskan. Itulah yang dimaksud dengan air sadah. Lalu, apa kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan air sadah ini? Pada dasarnya air sadah ini adalah air yang bersifat basah, sehingga apabila dia bereaksi dengan sabun maka akan mengendapkan anion dalam sabun ini, sehingga mengurangi efektivitas mencuci menggunakan sabun. Artinya yang pertama dia akan memboroskan sabun. Kemudian yang kedua, air sadah ini dapat memicu pembentukan garam kalsium dan garam magnesium, sehingga dia bisa membentuk batu pada katel ataupun pada pipa. Jika dia terbentuk batu katel, maka dia akan menghambat proses penghantaran panas, sehingga dia akan memboroskan bahan bakar pada saat penggunaannya. Oke, langsung saja bagaimana prinsip penghilangan kesadaran air dengan cara destilasi seperti kita lihat pada gambar berikut. Proses penghilangan kesadaran air dengan cara destilasi yakni dengan cara memanaskan airnya. Jadi akan terbentuklah uap air. Uap air ini akan diembunkan kembali melalui kondensator yang terbebas dari ion. Lalu kemana perginya ion-ion ini? Ion-ion ini akan mengendap membentuk garamnya, sehingga dia tidak ikut menguap. Artinya uap air yang diembunkan ini nanti akan terbebas dari ion Mg2+ ataupun Ca2+. Oke, selanjutnya yakni bagaimana prinsip penghilangan kesadaran air dengan cara osmosis balik, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Oke, proses osmosis balik ini merupakan aliran dari larutan yang memiliki konsentrasi tinggi menuju ke
yang konsentrasi rendah. Pada kasus ini, maka pelarut atau air murni ini akan berhasil melalui membran semipermeable sehingga nanti dia akan terpisah dari ion Mg2+ dan Ca2+ dan dihasilkan dengan air murni ini tadi seperti yang kita lihat pada gambar. Lalu bagaimana prinsip penghilangan kesadaran air dengan cara elektrodialisis? Pada dasarnya elektrodialisis ini merupakan proses pemindahan ion larutan dari larutan satu ke larutan yang lain melalui membran penukar ion dengan bantuan perbedaan potensial arus listrik. Artinya apa? Nanti air yang mengandung ion Mg2+ ataupun Ca2+ ini akan terbebas dari ionnya dan akan dihasilkan air murni. Karena apa? Karena ion ini akan ditarik melalui membran penukar ion ini tadi. Akhirnya nanti dihasilkanlah air murni begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji pemahaman 3.4, yakni mengenai halogen. Oke, soal yang pertama adalah mengapa halogen tidak ditemukan di alam bebas. Karena halogen ini merupakan dari bahasa Yunani ya, perlu diketahui yang artinya pembentuk garam, di mana unsurnya terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Mereka ini sama-sama sangat reaktif. Hal tersebut dikarenakan semua unsur halogen ini memiliki konfigurasi elektron yang berakhir dengan Ns2 dan Np5, di mana pada akhirnya dia akan mudah sekali untuk menangkap satu elektron, sehingga dia akan mudah bereaksi dengan ion logam maupun non-logam. Itulah mengapa halogen atau unsur halogen tidak ditemukan di alam bebas. Baiklah, untuk menjawab soal selanjutnya, yakni mengapa energi ionisasi halogen dari atas ke bawah ini semakin lemah. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya jari-jari unsur mulai dari fluorin hingga astatin ini, yang menyebabkan gaya tarik elektron terhadap inti atom ini semakin lemah. Semakin besar jari-jarinya, maka unsur ini akan semakin mudah untuk melepas elektron daripada mengikat elektron. Itulah mengapa energi ionisasi dari atas ke bawah unsur halogen ini semakin lemah. Mengapa jari-jari halida ini lebih besar daripada jari-jari atomnya? Hal tersebut karena halida ini merupakan gabungan dari beberapa atom, sehingga jari-jarinya ini lebih besar. Bisa kita contohkan saja pada NaCl. NaCl ini terdiri dari Na+ dan Cl-. Konfigurasi pada Cl- itu adalah 1s2, 2s2, 2p dengan 3s2 dan 3p6. Sementara pada atom Cl itu diakhiri dengan 3p5, sehingga dia menangkap satu elektron. Itulah mengapa jari-jari halida ini lebih besar daripada jari-jari atomnya. Hal tersebut dikarenakan dilihat dari nilai potensial reduksi standar. Pada ion fluorin itu memiliki nilai potensial reduksi standar sebesar 2,83. Sementara semakin ke bawah, nilai potensial reduksi standar ini akan semakin menurun hingga pada astatin yakni sebesar 0,535. Itulah mengapa astatin ini akan mudah sekali untuk mengalami oksidasi atau disebut juga dengan reduktor terkuat. Mengapa imin ini sangat mudah untuk teroksidasi menjadi I2. Oke, selanjutnya yakni untuk mengambil HF tidak diperlukan atau tidak digunakan pipet kaca. Hal tersebut benar adanya karena HF atau asam fluorida ini sangat korosif sehingga dia bisa bereaksi dengan kaca. Karena kaca ini biasanya terbuat dari silika atau disebut juga SiO2, sehingga nanti dia akan bisa terurai oleh asam fluorida ini. Itulah mengapa untuk mengambil HF tidak digunakan kaca. Mengapa fluorin ini lebih reaktif daripada klorin meskipun energi afinitas fluorin yakni sebesar -3,5 EF, sementara klorin yakni sebesar -3,6 EF. Oke, hal tersebut dikarenakan perbedaan dari nilai keelektronegatifan keduanya. Nilai keelektronegatifan ini merupakan kemampuan untuk menarik elektron ke intinya, yakni lebih besar fluorin sebesar 4,1, sementara klorin hanya 2,8. Itulah mengapa yang menyebabkan fluorin ini lebih reaktif daripada klorin. Oke, soal selanjutnya yakni mengapa ion K+ lebih kecil daripada ion Cl- meskipun isoelektronis.
Oke, hal tersebut dikarenakan jika ditinjau kedua atom ini menurut nomor atomnya, maka K ini memiliki nomor atom lebih besar yakni sebesar 19 dan Cl ini memiliki sebesar 17, yang menandakan jumlah proton di dalam K ini lebih banyak, yang artinya gaya tarik terhadap inti atom ini semakin kuat. Itulah mengapa K ini jari-jarinya lebih kecil daripada Cl yang hanya memiliki nomor atom 17. Itulah. Selanjutnya, bagaimana kalian mengetahui suatu sampel yang mengandung iodida? Jadi, suatu sampel yang mengandung iodida adalah sampel yang pada saat pengujiannya ditetesi iodin atau lugol akan memberikan warna yang spesifik berdasarkan jenis karbohidratnya. Atau contohnya bisa kita lihat pada soal, yaitu iodin plus amilum akan menghasilkan larutan yang berwarna biru. Jadi, hanya jenis karbohidrat polisakarida lah ketika ditetesi iodin atau lugol, dia akan memberikan warna yang spesifik. Selain itu, ketika ditetesi iodin atau lugol, dia tidak akan berubah warna. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu cara membedakan larutan fluorida dan larutan klorida. Cara membedakan larutan fluorida dan klorida ini dengan menambahkan larutan yang mengandung ion Ag+. Jadi, ion Cl- ditambah Ag+ akan bereaksi membentuk AgCl yang berupa endapan putih, sedangkan F- ditambah Ag+, dia akan bereaksi membentuk garam yakni AgF yang akan larut dalam air. Selanjutnya, bagaimana urutan kekuatan asam dari HClO, HClO2, HClO3 dan HClO4. Jadi di sini kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling asam. Bisa kita lihat dari jumlah O-nya. Semakin banyak jumlah O, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Jadi dapat disimpulkan di sini urutan yang paling asam yaitu HClO4 lebih asam dari HClO3, lebih asam dari HClO2, lebih asam dari HClO. Selanjutnya, bagaimana titik didih CaF2 jika dibandingkan dengan SF2? Jadi, titik didih CaF2 ini lebih tinggi dibandingkan dengan SF2 karena ikatan ion pada senyawa CaF2 lebih kuat dibandingkan dengan ikatan kovalen pada senyawa SF2. Nah, perlu kita ketahui bahwa senyawa ionik ini terbentuk dari unsur logam dan non-logam, yang mana logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif, unsur non-logam cenderung menerima elektron membentuk ion negatif. Bisa kita lihat pada PPT, Ca ini adalah unsur logam dan F adalah unsur non-logam. Sedangkan pada senyawa kovalen terbentuk dari unsur non-logam atau sesama unsur non-logam, sama-sama menerima elektron membentuk ion negatif. Bisa kita lihat pada PPT, S ini unsur non-logam, F juga unsur non-logam. Karena perbedaan muatan pada senyawa ionik menimbulkan perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Sementara pada senyawa kovalen karena tidak ada perbedaan muatan atau sama-sama membentuk ion negatif, maka perbedaan keelektronegatifan yang timbul lebih kecil daripada senyawa ionik. Adanya perbedaan keelektronegatifan menyebabkan gaya elektrostatis pada senyawa ionik lebih kuat daripada senyawa kovalen. Jadi titik didih dan titik lelehnya pun lebih tinggi daripada senyawa kovalen. Atau bisa kita lihat pada tabel berikut ini perbedaan sifat antara senyawa ionik dengan senyawa kovalen. Oke, saya Dimazaki Albayaki, absen 11 akan membahas tentang asam terkuat dari HClO, HBRO, dan HOI. Asam terkuat yaitu HClO, dari mana? Yaitu dari sifat unsur halogen yang mengatakan bahwa asam oksiklorida itu lebih kuat daripada asam oksibromida, dan asam oksibromida lebih kuat daripada asam oksiiodida. Nah, pada soal berikutnya, kita disuruh mencari energi ionisasi terkecil dari F, Cl, Br, dan I. Dan energi ionisasi terkecil yaitu I. Energi ionisasi dari atas ke bawah itu semakin kecil. Karena apa? Karena jari-jari atom yang semakin besar itu mempermudah elektron untuk lepas. Dan unsur I ini di dalam sistem periodik itu terletak paling bawah di antara F, Cl, dan R, sehingga memiliki energi ionisasi terkecil. Pertanyaan berikutnya yaitu asam terlemah dari HF, HCl, HBr, dan HI. Asam terlemah adalah HF. Hal tersebut dikarenakan jari-jari atom F itu paling kecil dibandingkan dengan unsur halogen yang lain yaitu Cl, Br, dan I, sehingga ikatan H dan F itu kuat. Jadi, jika dilarutkan dalam air, hanya sedikit ion H+ yang terurai, maka HF ini digolongkan asam terlemah.
Pertanyaan berikutnya yaitu tuliskan persamaan bahwa gas Cl2 dapat dibuat dengan larutan Cl- dengan oksidator yang pertama MnO2, kedua PbO2, ketiga MnO4, dan yang terakhir Cr2O7-. Bisa dilihat pada persamaan berikut, saya hanya mengambil bagian ion-ionnya saja, sehingga pada MnO2 yang terjadi yaitu MnO2 plus 2 Cl- menjadi Mn2 plus Cl2. Yang selanjutnya yaitu PbO2 menjadi PbO2 plus 2 Cl- menjadi Pb2 plus Cl2. Dan yang berikutnya yaitu MnO4- menjadi MnO4- plus 2 Cl- menjadi Mn2 plus Cl2. Yang terakhir yaitu Cr2O7- menjadi Cr2O7- plus 2 Cl- menjadi Cr3 plus Cl2. Pada persamaan tersebut terlihat tidak adanya O2 dikarenakan sebenarnya O2 pada reaksi tersebut ada, namun karena saya mengambil ionnya sehingga tidak dituliskan, sehingga sebenarnya reaksi yang terjadi contohnya yaitu MnO2 plus 2 Cl- harusnya yaitu MnO2 plus HCl menjadi Mn2 plus Cl2 plus H2O.